Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fusalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank Java. Kita sudah sampai pada Java Iterator. Jadi di sini ada keterangan sedikit. Java Iterator adalah sebuah kelas yang bisa membantu kita untuk mengiterasi setiap elemen yang ada di dalam collection ya, dalam sebuah collection. Kita coba solve saja challenge-nya. Oke, baik. Sini ada potongan kodenya. Kita buka dulu sedikit. Ada keterangan sedikit. Java Iterator adalah sebuah kelas yang bisa membantu kita untuk mengiterasi setiap elemen yang ada dalam sebuah collection. Ada sebuah contoh sederhana seperti ini. Di dalamnya ada sebuah array list, new array list ya. Kemudian kita menambahkan elemen-elemen di dalamnya, ada hello, Java 4. Kemudian kita menggunakan kelas iterator. Iterator it sama dengan mylist. Mylist ini adalah array list kita ya. Mylist.iterator. Kemudian menggunakan while ini, menggunakan operator looping while, kita bisa melakukan iterasi dengan cara memeriksa it has next. Jika iterator it has next, jika dia masih punya elemen di dalamnya, maka lakukan iterasi elemen.next. Elemen.next ini adalah gunanya untuk memanggil elemen yang bersesuaian pada indeks yang dimaksud ya. Jadi dia bacanya next dibaca per elemen satu demi satu ke depan terus. Kemudian ini dia baca, kemudian ditampilkan. Kemudian di masalah ini kita diberikan ada sebuah problem ya. Kita diminta untuk melengkapi complete method function. Ada metode namanya func ya, func, func. Kemudian metode ini akan menerima input berupa array list, inputnya berupa array list. Kemudian di array list tersebut terdapat satu atau lebih bilangan integer. Jadi ada beberapa bilangan integer, satu atau lebih bilangan integer. Kemudian ada special karakter berupa pagar yang 3 kali, 3 pagar ini. Kemudian setelah itu ada satu atau lebih string. Jadi dia urutannya berupa integer dulu. Kemudian ada pagar, kemudian ada string. Sampel inputnya seperti ini, kemungkinan seperti ini. Ada integer dulu. Jadi dia dipastikan ya, input pertama awalnya itu adalah integer, kemudian pagar, kemudian string ya. Beberapa string. Jadi diawali dengan beberapa integer, kemudian pagar dan beberapa string. Kemudian tugas kita adalah you have to modify the func model. Kita diminta untuk memodifikasi ini, method func, by editing a most to line, dengan cara mengedit paling banyak 2 baris sehingga kode bisa mencetak elemen setelah tanda ini. Jadi kita diminta untuk mencetak elemen setelah ini ya. Jadi setelah ini artinya elemen hello dan Java. Jadi string yang dicetak. Elemen string yang dicetak ya, bukan angka. Jadi sebagai contoh untuk input ini, untuk input yang ini nanti yang tercetak adalah hello dan Java. Setelah pagar ya, elemen setelah pagar yaitu hello dan Java. Kemudian ada catatannya stdin doesn't contain the string. Jadi inputnya tidak mengandung ini pagar. Pagar ini ditambahkan dari main methodnya. Oke, jadi di sini ada main methodenya. Kita lihat dulu main methodenya. Ada sebuah array list namanya mylist, kemudian ada scanner. Di sini ada n adalah sgnext integer. Jadi 2 inputnya ya. Ada n dan m. Kemudian jadi ini inputnya untuk yang angka 4, 2 dan 10 ini ya. Kemudian listnya di add sc.nextIn. Setelah itu dia menambahkan sebuah pagar mylist.add pagar ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan pagarnya, dia sudah menambahkan. Kemudian setelah dia menginput pagar, dia menginput string. Ada mylist.add sc.next. Jadi setelah pagar ada input string. Kemudian di sini ada iteratornya. Iteratornya mulai berjalan ya. Iterator sampai integer func. Ada func ini. Func di dalamnya func ini ada, kita menjalankan iteratornya. Jadi kita akan membaca elemen ini 42 sampai pagar ya. 42 sampai pagar. Kemudian 42 sampai pagar. Kemudian ini. Kemudian setelah itu dia tampilkan lagi, dia masih pakai iterator lagi, iterator yang sama. Iterator yang ini akan digunakan untuk menampilkan elemen sisanya, hello dan Java. Kemudian yang boleh kita rubah adalah 2 baris ini saja. Kita hanya boleh merubah 2 baris ini. Ya, untuk baris pertama kita akan membaca elemen objek elemen sama dengan it iterator.next. Jadi kita baca elemen yang ada di iterator. Kemudian berikutnya, jadi yang berikutnya adalah elemen ini kita baca ya. Kita akan membaca elemen pagar yang pertama ini. Dan kita break, setelah itu kita break dari iterator yang awal. Jadi kita akan baca ini. Sebenarnya bisa juga seperti ini. Cuma di sini ada petunjuknya, hint use instance of. Kita diberi petunjuk ini, gunakan instance of. Berarti kita bisa mendeteksi apakah dia elemen dari string atau bukan. Jadi elemen ini akan kita uji. Kita periksa elemen ini. Elemen yang ini ya, elemen ini. Apakah elemen ini adalah string atau bukan? Elemen instance of string. Apakah dia elemen dari string? Apakah dia berupa string ya? Jadi yang dimaksud sebenarnya string pagar ya.
Kalau dia bertemu dengan string pagar ini yang ada 3 ini, maka dia akan break. Setelah break masih ada elemen di dalam iterator ya. Pada saat dia break ini, break setelah di sini kan dia break. Setelah dia ketemu string pagar ini dia break. Tetapi ingat di iterator ini masih ada elemen, yaitu elemen hello dan Java, masih ada 2 elemen. Maka nanti setelah selesai dari func ini, selesai dari func method ini, dia masih lakukan while lagi. It-nya ini, iteratornya masih punya elemen di dalamnya. Ketika dipanggil dengan hexnext, dia masih true. Artinya masih ada elemen di dalam iteratornya ini. Dan elemen sisanya itu akan dicetak. Yang tersisa adalah elemen hello dan Java ya. Jadi ini akan melakukan break sampai di elemen pagar yang fungsi ini func method ini akan melakukan break sampai di elemen pagar. Ini ada breaknya ya. Saya kasih panjang sedikit. Ketika dia bertemu pagar dia akan lakukan break. Kemudian sisanya yang belum tercetak itu yang belum dipanggil, yang masih ada di dalam iterator. Tentunya iteratornya masih hexnext ya karena masih true hexnext-nya di sini. Karena masih ada elemen di dalamnya, masih ada 2 elemen. Dia panggil elemennya pakai iterator.next. Iterator.next untuk memanggil elemennya. Iterator.hashnext, it.hashnext untuk menguji apakah masih ada elemennya. Jadi beda ya, ini hashnext, yang ini next. Next ini untuk mengambil elemennya. Kalau di struktur lain ini mungkin bisa berupa seperti get ya, fungsi get. Kemudian sisa mode print string elemen. Jadi ini dikonversi jadi string dulu, di casting namanya nih ya. Jadi elemennya di casting, kemudian di print. Coba kita run. Ini kita tidak perlu merubah ini karena sudah dibuatkan ya. Tugas kita hanya merubah 2 baris ini saja. Oke, kita coba run. Ini ada errornya, kenapa ini? Oh, tidak ada, ternyata tidak error. Oke, sudah berhasil di run. Kita submit code saja. Jadi cukup sederhana ya. Ini untuk menguji apakah dia elemen dari string. Kalau dia elemen dari string, maka break. Yang dimaksud di sini adalah elemen pagar ya. Dia break di sini, sisanya masih ada 2, dia cetak. Sisanya dicetak pakai while yang di bawahnya. Oke, saya kira cukup sederhana. Ini ada congratulations, kita sudah menyelesaikan semua challenge katanya. Semua challenge object oriented ya maksudnya. Anda sudah menyelesaikan semua challenge tentang object oriented. Katanya sih, saya tidak pastikan juga. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan, saran dan ide yang lebih kreatif mungkin boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat dan menginspirasi. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.